Gebiar Literasi dalam rangka Hari Guru Nasional 2020 Piala Muklis Takabaya ke-1 tahun 2020. Mana tepuk tangannya hadirin yang berbahagia. Kami hormati Bapak Sekda beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Muklis Takabaya dan Ibu Sadriah selaku inisiator kegiatan Gebiar Literasi dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020. Langsung saja kita mulai, nampaknya Koko karena waktu. Akan dibacakan oleh, kami persilahkan Ibu Sadriah SKM untuk menyampaikan laporan panitia. 57 orang, dan untuk lomba video pendek berjumlah peserta 12 peserta. Dan nantinya pada akhir acara ini kita akan mendengar bersama-sama pengumuman dari hasil penilaian tim juri untuk lomba cipta dan baca puisi, yaitu dari tim juri yang diketuai oleh Bapak Fikar Weda. Saya mewakili Bapak Bupati menyambut baik dan mengapresiasi acara pada malam ini, yaitu acara Gebiar Literasi dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020 yang diinisiasi juga diprakarsai oleh PT Takabaya Group, dalam hal ini Bapak Haji Muklis. Memang seperti kita ketahui juga tradisi dalam memperingati Hari Guru Nasional dipenuhi dengan kata-kata yang inspiratif. Jadi cinta dari anandamu, ayah, siapa yang menyangka ayah adalah ayah yang terbaik di dunia, yang mengajarkan kami tentang mimpi yang melangit, yang mendidik kami untuk tetap membumi. Ayah, kami jarang melihatmu tertidur lelap, jarang melihat handphonemu senyap dan waktu sejam saja. Kami hampir kehilangan waktumu, kami hampir kehilangan kebersamaan kita semua. Namun ayah, kami mulai Perpustakaan atau yang mau. ya, ini merupakan pembagian secara simbolis yang nantinya buku ini akan disebar sebanyak 500 buku di 5 instansi yang berbeda. Dan buku ini juga akan didistribusikan ke sekolah-sekolah Sebanyak 600 buku dari mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah. Ini kesempatan, saya kira kesempatan yang sangat istimewa. Saya baru saja mewawancarai, berdialog kami dengan beliau, Bang Muklis AMD, dalam satu acara yang disiarkan secara virtual sekitar kurang lebih sebulan atau 2 bulan yang lalu. Waktu itu saya ingin mendapatkan pertanyaan, ingin mengetahui kenapa orang sekaliber Bang Muklis memiliki perhatian, bukan hanya perhatian sebetulnya, tetapi ikut terlibat langsung. Ada 2 organisasi yang beliau pimpin, kendalikan langsung, yaitu satu Dewan Kesenian Biren. Jadi beliau ini adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Biren. Satu lagi, beliau ini adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Biren. Seni dan olahraga berdampingan dalam satu tubuh yang hadir pada malam hari ini di hadapan kita.
Nah, barangkali Bang Muklis, Abang kembali, kami ingin mengetahui lebih detail. Kenapa Abang punya perhatian? Lain cerita, tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Kusajikan mie Aceh dengan ikhlas, dengan hati gembira, menebar harum dan cita rasa. Sepiring mie Aceh adalah persaudaraan bumbu Nusantara. Kuseduh kopi gayo dalam cangkir jiwa, kutuang dalam piala, bertalam giok nagan batu mulia. Dibentang tikar semilu cahaya, selatan utara, timur barat, tengah tenggara. Ayo kita bersila, bersusun bau berjejer rata. Semua mulia di bawah langit payung yang sama. Ada kopi, ada cerita. Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Sama-sama. Ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak cerita. Ayo ngopi kita bercerita. Di masa pandemi ada kopi, adanya duit. Tak ada kopi, tak ada duit. Masa pandemi harganya sulit. Mau ngopi udah tak cukup duit. Karena tidak akan kita besar tanpa keluarga dan karyawan, dan tanpa kehendak yang di atas, apapun usaha kita tidak akan sukses tanpa memang rahmat dari Yang Maha Kuasa. Malam itu kulit lemah yang belum sebonyan di bayu hudung sebonyan di tahap kulit lemah sebelum putih yang menang ya juk pandang ke dia. Nyanyian masa dia jak itulah karena dia yakin jak itulah sana pem kunci dibanilah daya aja kadang-kadang dia minta peng keroi malah adik yang jak itulah Medan ni juk peng adik Medan watai wo dari Madinah dak Medan wo penuh ile. Dia kepeng abang. Kadang abang kuliah je sama-sama kuliah. Tapi saling membantu. Apa yang sampai kelet semua je tidak belum. Memang dia yakin dari jak kulakan memang cukup yakin mula. Yang menjadi bah kereta yang sang nah, yang ada lebak. Itu lubang apa yang tamat mana? Belum ada bilang memang lagi yang rawai. Macam nama mana berpingat nak abang Muklis ber. Dekat-dekat bahanda ber. Duit nenek. Watai wang. Mana dia kan ada agam sih. Bukan watai wang. Bang Muklis yang muda yang ke dia kan cukup dekat pun. Dia tiup. Dia nak kali berpingat pun kan. Dia tiup ni. Tak usah dekat dia orang yang ke. Dia lihat yang ke-nya. Dia mana pakai kali berpingat ni nenek. Nak kepingat abang pada dekat bahanda. Ni bang buat berpeluang lagi. Ayah lebih bisa berkembang lagi, ayah juga pulangnya nggak telat-telat lagi, misalnya minimal sore gitu, jangan pulang malam-malam kali. Harapan Gilsi ke mama sih sebenarnya semoga mama menjadi orang yang paling baik di dunia bagi Gilsi, yang paling hebat, yang paling keren untuk Gilsi. Untuk mama dan ayah semoga bisa
tetap serasi, tetap kompak, dan tetap saling sayang. Semoga tidak ada perpecahan dalam rumah tangga kami juga, dan semoga ke depan lebih mesra juga. 3 kata buat Ayah, yang pertama pejuang, terus realis, dan yang terakhir itu ambisius. Terus 3 kata untuk Mama, ya, penyayang, pemarah, tapi lembut hati. Aku kan pengen punya usaha sendiri. Ada Ayah juga, dari kecil dari nol sampai kayak sekarang. Dia kata untuk Ayah hebat, kerja keras, disiplin. Dia kata untuk Mama tegas, penyayang, baik hati. Saya merasakan kenapa sih ibu saya itu nggak ada yang lain, bapak saya juga nggak ada yang lain. Bahkan saya sering lihat ya cekcok hubungan rumah tangga, tapi saya tetap selalu menjadi penengah di situ. Jika ada pada saat ini mungkin orang yang bilang, enak dari saya, uangnya banyak, bapaknya orang kaya, tapi padahal enggak. Itu semua butuh perjuangan. Yang namanya hidup tuh nggak semuanya enak. Pandangan saya pasti punya pahit, punya juga manisnya. Itu sih. Jadi cobalah memandang orang lain itu jangan hanya di sisi luarnya saja, tapi juga kalian harus kenal dekat, baru kalian bisa mengenal orang tersebut ataupun mengkritik orang tersebut. Itu sih. 3 kata untuk ibu saya. Yang pertama, cerewet, mungkin sering egois, baik pastinya. Kalau Ayah bisa dibilang emosian, egois juga iya, tapi solutif. Jadi begitu ditupung ni sakit sang lau je raya ditup iwo. Yang diok makan apa? Jadi tipe kudu api mulai di baba menalah nomor lain. Dan tadi tipe ni di baba tu dan itu di baba. Jom dikira aja nanya awaknya jom didik macam ubud dikira tidur jom didik. Dengan bapak tu 80. Golong kahwin aku haji Taipan. Firman pergi dia ni ubudnya adik dia. Golong kahwin dia ni. Meninggal bapak tu 80 didik. Mang no tu jano no dikira aja. Coba kau Allah lah kami ilmu penuh yang didik. Tiba tiada sembahyang, tiba tiada lagi Allah ya Allah Nabi yang hidup, ia kan yang berguna. Biar Nabi yang hidup ya Allah kita masyarakat tiba tiada yang tua tu, tiba tiada sembahyang. Tapi menang lagi. Yang didik yang yatimnya ya Allah kan didik dia dong itu lupa. Menang ibadat tiba tiada. Hana pri. Yang bangsa bela lagi Allah. Sampai bang kata dia tanya baru nak cari dulu. Mantap beli dulu. Atai kalau nak cari beli dulu. Tiba-tiba dia nak pergi yang ni ramai tengah. Benci kan ada beberapa. Yang kita juga Allah nak beri kita dulu. Hanya bebenyo kita nak kita cuba mana kau buah bah. Jadi dia terus. Kalau kau tu. Yang kaya tapi lagi Allah ni, layan apa lagi di bawah lagi tu. Di wajah tiga tak kan dulu sama yang tiga tinggal tu. Dulu lagi kan buat lagi di mana umum berjalan tu. Dua Nabi kata ini umum, kan ini kabir ayat mendu. Alhamdulillah terima kasih Bapa. Yang dulu lagi ada yang apa pegang. Berkat tadi macam itu meninggal itu. Mana coba ni? Yang kabel lagi apa? Yang bacanya itu yang polis. Yang dibaju abang yang tahu. Adik polis Muslim tahu. Yang ngon tiramai ngon yang tak kenyang. Bede tahu bede tiang tahu bajaro parang tahu parang kutung ini. Yang kacau dengan untuk banyak yang jauh. Cuma yang cabut tu beria banyak budayanya di ujung arah dengan hujat di kun bangun di kekok arahnya
ujung coba kakuh barang jika di orang bagi kau orang cengkar dengan dia nak tenggerok rencana gerok buktinya gerok rupanya anak tu megro jauhi hibuan ramai dan kerajaan hidup pakainya salah droy jangan rayu kau kamu marah buka kau kayu kupuan hantar kau kata kamu kakli kanyo kamarayum itu kami itu bertuut yang cadang waktu itu bukan lupa cat cara yuk macam tu bude nyan angin dia memburuk ke dia belah dia sampai alam nyan timak ngan buat punggung itu gratis untuk ibu cerita untuk telur rumah untuk ayah namanya dia pegang dulu ketibanya tunggu dia mukuli kai timak punggung sekian cara yuk dua dan sayang cara yuk tiada betul aku saja lagi dengan itu keputusan dengan itu keputusan kenapa perusahaan saya itu namanya, ini kita cerita sedikit sejarah masalah TKBA. Itu sebenarnya terinspirasi di saat saya kuliah di Politeknik. Itu TKBA adalah nama orang dari Jepang. Beliau itu menemukan suatu metode untuk menghitung balok portal dan lingkaran mol. Ini pelajaran ini sangat sulit bagi kami yang memang kuliah di teknik sipil. Sudah pelajarannya sangat sulit, dosennya juga killer ini. Jadi itulah yang membuat saya terinspirasi sehingga memberi nama perusahaan saya begitu saya tamat kuliah, CV TKBA. Itu berdiri awalnya di tahun 2000. Namanya CV TKBA Perkasa. Kemudian berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah menjadi PT TKBA Perkasa Group. Lebih kurang ada 10 anak perusahaan di bawah PT TKBA Perkasa Group ini. Kegiatan yang sudah kita laksanakan baik setelah berdirinya CV TKBA dan juga menjadi PT TKBA Perkasa Group dan juga anak-anak perusahaan bawahnya, ratusan baik kecil maupun besar. Ini sudah kita laksanakan pembangunan yang baik yang ada di Aceh maupun di luar provinsi Aceh. Seperti salah satu saya ceritakan tahun 2013 kami dipercayakan membangun jembatan Aik Songsongan di daerah Kisaran. Proyek tersebut adalah bantuan daerah tertinggal. Dari semua kegiatan yang sumber dana dari desa tertinggal itu, proyek kita yang terbaik waktu itu di Kabupaten Asahan, malah yang resmikan Gubernur Sumatera Utara waktu itu. Dan kita malah dikatakan sebagai penyelamat waktu membangun jembatan Arangkabaja Pungtingkep itu di tahun 2017 pas lagi pilkada. Jembatan runtuh tersebut terjadi di akhir 2016 kalau nggak salah saya kejadiannya, dan di awal 2017 itu kita bongkar konstruksi lama karena itu sudah pada bengkok dan tidak layak lagi untuk dilintas. Karena waktu itu jembatan ini sangat penting karena jalan lintas utama untuk Aceh ke Medan. Pemikiran almarhum itu Bang Sepan, mantan Bupati Biren. Ini kenapa jembatan ini dibangun? Yang pertama sekali mengingat kondisi masyarakat di sini karena terisolir ya, sehingga minta pindah keluar Biren, malah dia menggabung ke Benang Royah, hingga dibangunlah beberapa fasilitas, termasuk salah satu yang ada di depan mata kita ini yang insya Allah sudah begitu bagus konstruksinya. Kemudian program dari almarhum itu Bang Sepan juga mempersiapkan
cetak sawah baru, malah tahun kemarin sudah mulai dikerjakan ada beberapa hektar. Dan juga yang paling menarik, beliau juga merencanakan sumber air, yaitu dengan rencana membangun sebuah waduk atau embung yang ada di Pantai Pusangan, yang tujuannya cetak sawah ini bisa berfungsi dengan maksimal di kemudian hari. Dengan adanya fasilitas baik lalu lintas dan pertanian, sehingga bertambah banyak penduduk kita yang akan menetap di kawasan ini. Kita mohon juga kepada pemerintah supaya jalannya juga benar-benar dibangun sehingga semua akan bisa difungsikan. Dengan ada jembatan, dengan ada jalan, ini semua sudah bisa difungsikan sehingga masyarakat dengan mudah membawa hasil pertaniannya ke baik ke Biren atau ke Bunda Meriah nantinya. Tahun 2001, dikala kami bangun jembatan ini, waktu itu memang suasana sangat panas ya, suasana konflik. Susah kalau orang mendengar Gunung Segop itu di mana enggak berani datang. Di sini kawasan tempat latihan perang di sini. Untuk wilayah Kota ini tempat latihan paling besar di daerah sini. Tapi insya Allah dan tekad saya karena tujuan saya murni di sini, tidak ada tujuan lain saya untuk mencari rezeki di sini. Dan insya Allah tuntas jembatan Rangka Baja yang panjang 60 meter dan jalan tembus sepanjang 21 km dan ada beberapa gunung yang saya pangkas menjaga hubungan komunikasi dengan semua orang termasuk TNI Polri. Saya harus membuat hubungan baik termasuk dan alhamdulillah sampai tahun 2002 saya menyelesaikan proyek ini dan satu pun anak buah saya tidak ada yang cacat, tidak ada yang musibah waktu itu, dan proyek kita tuntas dan selesai di tepat waktu dan insya Allah mungkinnya sangat bagus ya. oleh Bapak Haji Muklis sebagai rumah karena beliau tidak memiliki rumah, dan alhamdulillah setelah kepergian Ananda beliau diberikan rumah bantuan oleh Bapak Muklis. Kami undang siapa nih yang memberikan penghargaan? Baik, kita akan mengundang kepada Bapak Haji Muklis AMD untuk dapat memberikan penghargaan kepada Bapak Dr. Andes M. Nasir, MPD, Dr. Andes Haji Amrudin Idris, SE, MSI,
Insinyur Razwardi MT dan Dr. Marwan Hamid MPD. Sabar lagi ya mengetahui siapa juaranya. Penetapan juara Lomba Cipta dan Baca Puisi Gebiar Literasi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2020 Piala Muklis Takabea ke-1. Nama-nama peserta pemenang Lomba Cipta dan Baca Puisi Gebiar Literasi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Mohon maaf. Baik, kita mulai dulu dari yang SD terlebih dahulu ya, Pak. Dari SD dulu, dari Harapan dulu ya, Pak. Maaf, saking grogi karena ke belakang nggak nampak.